Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman, bagaimana caranya tanaman anggur itu setelah ditanam tumbuh subur, perkembangannya bagus, sehingga tanaman yang kita tanam akan menyenangkan hati kita. Berikut video yang akan saya bagikan pada pemirsa semua. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada pemirsa yaitu tanaman anggur yang pernah saya bagikan waktu penanamannya pada video lama yang sekitar 3 bulanan lah atau 4 bulan, dengan judul menanam anggur di halaman rumah. Nah, sekarang sudah kondisinya seperti ini. Ini tanaman anggur sempat saya perlambat pertumbuhannya dengan melakukan pemotongan di ujung tunas primer, yaitu bertujuan agar batang primer bagus dan pembentukan sekunder nanti menggunakan tunas bat. Nah, ini hasilnya. Ini sudah mulai terjadi pembelahan. Sayangnya ini pohon anggur tersebut susah untuk dibuahkan di usia di bawah 1 tahun, yaitu anggur Picottung ya. Anggur ini memang sangat bagus sekali, tetapi untuk pembuahan cepat tidak semudah anggur Ninel dan anggur Jupiter. Seandainya anggur ini itu anggur Ninel dan Jupiter, dipastikan tanaman tersebut pasti sudah berbuah. Karena ini anggur lumayan lama untuk dibuahkan, maka perlakuannya tetap saya lakukan perawatan, pembentukan tersier dan sekundernya sudah saya siapkan. Dan ini salah satu juga ya yang penanaman kemarin. Ini dua-duanya saya tanam bersamaan, yang videonya saya bagikan. Dan cabang tersier tumbuh bagus. Ini tanpa naungan. Memang kalau tanpa naungan itu banyak resiko, apalagi varian ini tuh mudah terserang jamur. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur tersebut, alangkah baiknya dikasih naungan ya. Nah, ini sama pertumbuhannya seperti ini, bagus. Ini sebentar lagi pasti akan membelah dan tumbuh besar karena sudah terjadi pembelahan pada cabang-cabang primer ya. Nah, bagaimana cara kita menanam tanaman anggur itu cepat bagus dan cepat tumbuh besar? Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang kemarin saya videokan dan saya bagikan pada teman-teman di channel Rumah Anggur. Sebenarnya untuk tanaman anggur ini itu tidak asing, karena di video pertama waktu penanamannya juga sudah saya tanam dan saya bagikan, dan sekarang kondisinya seperti ini. Memang saya sengaja membuat konten Rumah Anggur itu bertujuan mempermudah bagi teman-teman yang ingin
yang ingin mempelajari menanam tanaman anggur agar tumbuh subur. Ya, ini sudah masuk bulan ketiga. Ya, kalau saya bicara masuk bulan ketiga, berarti bulan kedua sudah terlewati, berarti ini sudah masuk bulan ketiga. Dalam bulan ketiga, cabang tersier sudah terbentuk. Ya, kenapa saya bilang begitu? Biasanya kalau saya menanam tanaman anggur, yang penting bibit itu dari awal itu sudah bagus. Dari awal itu sudah bagus. Kalau tidak ada masalah dari pertumbuhan, 1 bulan dia itu sudah terbentuk seperti ini. Ya, nih. Nah, 1 bulan sudah terbentuk seperti ini. Ini saya lakukan dengan sistem organik. Ternyata masih ada sistem panasnya pada media tanam, ya, sehingga tingginya kalium menyebabkan daun tersebut agak menguning. Maka dari itu nanti harus kita suplai dengan unsur nitrogen, ya, nitrogen tinggi agar daun cepat pulih hijau. Nah, ini juga terpengaruh pada pH juga. Biasanya, ya, saya lanjutkan lagi, biasanya kalau saya menanam tanaman anggur, ya, 1 bulan itu sudah terbentuk seperti ini. Dari mulai pindah tanam. Ya, 1 bulan sudah terbentuk seperti ini dari mulai pindah tanam. Dan nanti 2 bulan biasanya sudah mulai tunas air ini pada keluar. Ya, yang penting mulai hati-hati saja. Kalau usia-usia segini kita lakukan pemupukan yang sederhana dan seimbang. Atau masih tinggi nitrogen sedikit agar tunas air itu tidak rusak. Setelah 1 bulan akan terbentuk cabang sekunder. Dan menyusul cabang-cabang tersier saya gunakan yaitu tunas air. Setelah 2 bulan, cabang-cabang tersebut mulai berkembang seperti ini. Ya, ini sudah 2 bulan lebih loh, ya. Masuk bulan ketiga. Bulan ketiga biasanya saya mematangkan cabang-cabang tersier. Nah, cabang tersier ini biar cepat besar. Bagaimana caranya? Untuk mengantisipasi dan mengimbangkan saluran nutrisi, maka saya lakukan potes pucuk atau pemberhentian nutrisi pada salah satu tersier yang pertumbuhannya cepat. Sehingga nanti tersier-tersier yang ketinggalan seperti ini, ya, ini ketinggalan jauh, ini nanti akan tumbuh. Nah, seperti ini nanti akan tumbuh. Kalau kita hentikan, nah, akan tumbuh. Dan agar nutrisi tetap tidak liar, maka kita lakukan pemotesan tunas air yang tumbuh di cabang-cabang tersier. Kita sisakan 1 daun, nggak apa-apa, untuk menghambat pertumbuhan. Nanti hasilnya akan lebih bagus, dan untuk pemupukan sudah saya bahas pada video kemarin. Dan sekarang saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa bagaimana tanaman kita itu biar tumbuh cepat seperti ini, ya. Biar tumbuh cepat seperti ini. Kalau saya menanam, saya gunakan yaitu sistem akar bersusun. Nah, kenapa saya gunakan akar bersusun? Karena dengan menggunakan cara tersebut, tanaman itu pertumbuhannya lebih cepat ketimbang kita menggunakan apa adanya rostock, ya, dan graftingan di sini. Nah, ini saya ambilkan contohnya dulu. Nah, ini. Nah, ini biasanya orang menanam, ya, orang menanam ini sayang kalau saya korek nanti akarnya pada rusak. Ini ada akarnya, nggak apa-apa, sedikit. Nah, biasanya orang menanam, ya, menanam itu tenggelam hanya sebatas segini, seperti ini, ya. Ini contoh, hanya sebatas sini nih. Dan dia tetap memelihara ini kelihatan. Tetapi kalau saya tidak, kalau saya dari penanaman awal, ini nanti saya tanam masih jauh lagi lenternya. Nah, seperti ini. Ini buat contoh teman-teman. Nah,
Gini. Nanti saya buka plastik di sini. Nah, plastik di sini, dan saya berharap di sini nih nanti akan keluar akar, ya. Di entres akan keluar akar sehingga kita mempunyai akar bersusun. Satu, biasanya rostock tersebut itu mempunyai 3 mata tunas. Satu akar di bawah di sini, satu. Terus akar nanti mata tunas ini akan mengeluarkan akar lagi. Kalau kita tambah dengan pembukaan plastik graftingan, dia akan mengeluarkan akar di sini, ya. Mengeluarkan akar di sini. Sehingga akar tersebut membuat tanaman tersebut lebih bongsor dan lebih vigor pertumbuhannya. Nah, jadinya nanti akan saya timbun seperti ini. Nah, bagi teman-teman kalau menanam tanaman anggur ya, jangan langsung media di full, jangan. Kita lakukan secara bertahap. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya lakukan bertahap. Akarnya sudah pada mengeluarkan akar semua di sini. Jadi ini batang yang tadinya entres ya, entres ini sudah mengeluarkan akar tumbuh bagus di sini. Nah, maka dari itu ini salah satu rahasia jika teman-teman kok menanam tanaman anggur kepingin bongsor, kepingin cepat besar, cara ini bisa dipraktekkan di rumah. Karena di channel Rumah Anggur saya sediakan khusus untuk pemula agar lebih memahami secara fokus sehingga dalam menanam tanaman anggur, dia tidak kebingungan. Sebenarnya channel Rumah Anggur dan channel Petani Hidroponik Comal adalah sama. Akan tetapi saya ingin membuat satu channel yang baru, yang mudah untuk dipahami, ya, yang mudah dipahami dan secara berurutan. Karena kalau teman-teman saya suruh untuk melihat channel Petani Hidroponik Comal, di situ kontennya sudah banyak. Kebanyakan pemula juga malas membuka video-video lama yang ada di bawah. Maka dari itu saya buatkan channel khusus ya. Channel Petani Hidroponik Comal juga punya saya, channel Rumah Anggur juga saya, dan saya sediakan khusus untuk para pemula. Agar memahami bagaimana cara membuat tanaman tersebut itu nanti pertumbuhannya bagus. Nah, jika kita menanam bibit dari awal seperti ini ya, ini contoh bibit ya, bibit gini. Kalau tidak ada halangan, belum ada 1 bulan dia sudah sampai di para-para seperti ini. Sudah sampai di para-para ini, belum ada 1 bulan. Sekitar 3 minggu pertumbuhannya pasti sudah mencapai ke para-para sini. Jika tidak ada halangan, yang penting bagaimana proses kita membuat media tanam itu berkualitas. Intinya media tanamnya. Jika teman-teman menanam tanaman anggur kok stagnan dan pertumbuhannya kurang bagus, itu permasalahannya di media tanam. Karena media tanam tersebut terkadang terlalu banyak campuran komposnya atau terlalu banyak campuran kohi kambing sehingga media tanam panas. Sedangkan untuk perakaran bibit anggur ya, bibit anggur masih kecil ini itu sangat sensitif sekali. Maka dari itu buat teman-teman yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh yaitu tentang media tanam. Dan setelah media tanam bagus, nanti proses perawatan dan pemeliharaannya akan bagus juga. Dan untuk mempercepat pertumbuhan, kita lakukan pemupukan yang pernah saya bagikan di channel Rumah Anggur ya. Ini channel baru, tetapi saya khususkan untuk teman-teman lebih mudah dipahami, videonya belum banyak, sehingga ketika mempraktekkan itu tidak kebingungan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi belajar menanam tanaman anggur. Nanti kapan-kapan akan saya bagikan pupuk ya, pupuk untuk pertumbuhan. Berarti kalau kemarin itu kan sudah mulai menuju ke batang yang pupuk saya bagikan untuk tanaman ini, dan besok akan saya bagikan pupuk yang seperti ini ya. Ini tanaman, ini kelihatannya masih ada pertumbuhannya, ada yang kurang.
karena daun terlalu menguning ya. Bagaimana cara mengatasinya nanti akan saya bagikan pada teman-teman pada video yang akan datang. Maka dari itu yang baru menemukan channel Rumah Anggur, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika memang dirasa kok informasi ini baik dan bagus untuk dibagikan, silahkan bagikan agar menjadi amal jariah kita untuk berbagi ilmu. Cukup sekian video saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.